saya sih mungkin karena tari Gelipang sendiri itu kurang terekspos ke masyarakat, makanya kita itu kurang tahu tentang tarian kita sendiri. Kalau menurut saya, untuk anak muda zaman sekarang itu lebih minat ke tari-tari modern sih daripada tari tradisional kayak tari Gelipang. Karena kan kebanyakan anak muda sekarang scroll sosmed kan, terus mereka ya kebanyakan nontonnya yang kayak gitu. Kebudayaan merupakan tindakan, gagasan, dan hasil karya manusia dalam kehidupan bermasyarakat, yang di dalamnya terdapat nilai-nilai dan pesan moral yang akan disampaikan. Kota Probolinggo adalah kota yang dikenal dengan kebudayaan Pendalungan, yang merupakan akulturasi budaya Jawa dan Madura. Tari Gelipang adalah salah satu hasil dari kebudayaan Pendalungan. Istilah Gelipang berasal dari kata dalam bahasa Arab, yakni Ghaliban, yang berarti kebiasaan. Dalam sejarahnya, tari Gelipang tidak terlepas dari seorang Madura yang bernama Seno atau lebih dikenal dengan nama Sari Truno. Awal mula tuh jatuhnya kiprah Gelipang ke desa Pendil itu dari Madura, dari Omben. Itu Bapak Mbah Sari Truno. Sari Truno itu datang ke Jawa untuk bikin perkumpulan. Dulu nggak ada nama sanggar, bikin sebuah perkumpulan, sebuah pencak silat. Yang pertamanya tidak langsung ke pencak silatnya dulu, malah tari topengnya yang ditampakkan di desa Pendil. Akhirnya masyarakat kurang ke masyarakat itu kurang, istilahnya tidak sanggup, masyarakat tidak setuju. Kemudian mendirikan lagi ke pencak silatnya itu, namanya pencak teng-teng itu. Kemudian Mbah Sari Truno kerja di pabrik PG Gula Gending. Setelah itu dipercaya oleh pihak Belanda, akhirnya dijadikan mandor tebu tahun 62. Kemudian Mbah Sari Truno itu melanjutkan ke mendidik pencak silatnya itu. Nah, di samping itu Mbah Sari Truno ini punya keinginan untuk melanjutkan seninya. Tuh. Dari pihak Belanda yang datang ke rumah Mbah Sari Truno, itu dikira Mbah Sari Truno itu mau menjajah, istilahnya itu mau menjajah, mau pemberontakan. Nah, mendirikan pencak dikira untuk pemberontakan. Nah, kemudian di samping itu Mbah Sari Truno juga mendirikan tarian itu tersebut, dijadikan pencak itu menjadi tarian Ghaliban. Ghaliban itu artinya kebiasaan. Jadi jatuhnya ke orang Madura, jadinya Gelipang ini sudah. Jadi lakar kebiasaan adat. Tuh. Akhirnya setelah itu Mbah Sari Truno langsung menjajah pabrik gula gending. Pertempuran di situ sudah. Seluruh tarian se-Indonesia, tiap gerakan itu ada makna dan artinya. Contohnya di tari Gelipang ini. Contohan seperti sembahan itu. Itu mengartikan kita itu meminta restu kepada orang tua kita. Pada zaman dahulu di era Mbah Sari Truno,
kita sebelum berangkat perang itu, kita diwajibkan memang untuk meminta restu kepada orang tua kita. Dan sekarang itu yang dijadikan tarian sesembahan dalam tari Gelipang. Dan kedua itu seperti pencak tengkleng. Pencak tengkleng dalam Gelipang itu memaknakan pertarungan antar pahlawan Indonesia melawan antek-antek Belanda. Makanya di samping dia mendirikan pencak silat, ya pencak silat, cuman didampingi tari-tarian itu tersebut. Kemudian kalau ada pihak Belanda datang ke rumah Mbah Sari Truno, yang ditampakkan itu bukan pencak silatnya, malah tarinya. Mbah Sari Truno itu berpesan, karena ini gerakan-gerakan yang penuh dengan Islami. Nafas pun juga Islami. Kan Islami ya nafas ini. Makanya kita nari itu betul-betul nafasnya dari hati, dari dalam. Bukan asal-asalan. Sekarang kan banyak kan tari-tarian dibuat asal-asalan. Pokoknya kita nari. Nah, itu Mbah Sari Truno juga berpesan agar untuk kedepannya menjadi lebih terbaik. Apa ya, untuk kaum milenial dan regenerasi kita itu kita mulai tanamkan dari mereka sejak dini. Mereka itu harus memang kita perkenalkan seni tradisional yang kita miliki. Contohnya seperti tari Gelipang ini, dari kecil sudah kita didik atau kita tanamkan rasa nasionalis kita. Alhamdulillah ya, sekarang dulu sempat kiprah Gelipang di tahun 99, vakum selama 3 tahun. Karena Bapak putra dari Mbah Sari Truno yang namanya Bapak Suparmo yang sekarang yang menciptakan ini, yang melanjutkan, itu ada masalah sama anggota. Tuh ya. Tampil di daerah Betek ya. Sama anggota, baju-baju yang dari dinas pendidikan tidak dikembalikan. Akhirnya Pak Parmo ini down, dicabut ya, nomor induk dicabut. 3 tahun mangkrak. Akhirnya saya melanjutkan, diminta sama Bapak Suparmonya untuk melanjutkan. Mulai dari TK saya merangkak, ngajari. Awal mulanya saya itu TK saya masukkan semua lembaga TK. Akhirnya alhamdulillah sampai sekarang sudah menjadi se-kabupaten. Untuk saat ini dalam invasi TikTok ini, jadinya itu regenerasi kita itu kaum milenial itu lebih apa ya? Jadinya mereka itu lebih memilih, karena adanya TikTok mereka memilih ke barat-baratan. Maksudnya ke
barat-baratan, dia lupa akan tarian tradisional kita. Contohnya seperti tari gelipang dan yang lain-lain begitu. Jadinya kedepannya itu kita itu ingin supaya regenerasi kita itu atau kaum milenial saat ini itu bisa kembali mencintai tarian tradisional kita. Maksudnya itu kita tetap melestarikan begitu. Satu contoh, mensiarkan tarian-tarian tradisional di TikTok juga bisa. Alhamdulillah sudah bangga ya, bangga sekali sudah. Soalnya apa? Dulu-dulunya ya, kita mau tampil ke Jakarta, jam 10 malam saya dilempari batu di rumahnya Pak Parto. Karena apa? Banyak yang fanatik masih ke seni. Dulu itu ya. Kita masih belum ke Jakarta itu. Latihan jam 10 malam kita dilempari batu. Tapi sekarang alhamdulillah sudah. Semua sekarang sudah ada tarian khas kabupaten, soalnya sudah diwajibkan. Impian terbesar saya ke depannya itu saya itu ingin kembali lagi ke 10 tahun yang lalu. Maksudnya 10 tahun yang lalu itu di masa jaya-jayanya tari tradisional itu banyak kaum milenial itu suka. Sebelum adanya TikTok, Instagram. Karena saya dulu itu sempat dalam era saya itu saya pernah pertukaran seni budaya bersama Muslim Cina. Jadinya itu penari orang Cina yang dari Cina itu mereka mau belajar tarian kita. Mereka datang ke Indonesia, mereka mempelajari tarian kita. Dan kita mempelajari tarian mereka. Dan dulu yang diwakili Indonesia itu tari gelipang dan tarian Bali. Kita bisa lebih jauh lagi, ya itu yang saya inginkan ke depannya bisa terulang kembali. Budaya merupakan identitas dari suatu bangsa. Jika kita tidak melestarikan budaya Nusantara, lantas apa yang akan menjadi bentuk dari cerminan bangsa kita? Teruntuk anak muda penerus bangsa, jika bukan kita, siapa lagi yang akan melestarikan budaya Nusantara? Mari kita bersama-sama melestarikan budaya Nusantara untuk kita, untuk generasi selanjutnya. Untuk teman-teman yang khususnya berada di daerah Probolinggo, ada baiknya kalian mengikuti melestarikan tarian kiprah gelipang dengan cara mempelajari tarian kiprah gelipang dan berikut serta dalam Sanggar Seni Gema Sang Surya.